Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bersama kita tentang ladder diagram yang berasal dari fungsi logika. Ya, fungsi logika kadang ada yang pendek, fungsi logika kadang kali, bukan kadang ya, tapi seringkali panjang karena kita membacanya langsung dari tabel kebenaran. Nah, saat ini kita ingin membuat dua buah fungsi logika ini menjadi ladder diagram menggunakan CX Programmer. Baik, langkah pertama kita masuk ke start gitu ya. Kemudian biasanya saya ketikkan CX minus P. Ya, nanti sudah mengarah ke CX Programmer, tinggal kita panggil. Ya, ini ada versi 9.7 tadi yang terlihat. Ini adalah tampilan pertama dari CX Programmer setelah dia dipanggil. Langkah berikutnya kita membuat project baru, file, new. Ya, ini adalah project baru. Misalkan di sini kita buat misalkan mesin, maaf ada salah ketik, mesin underscore 001. Kemudian PLC kita ganti ke CJ2H. Komentar bisa bebas. Ini misalkan kita sebut project mesin 001 misalkan. Ya, oke. Ya, jadi kita perlu memberi nama, mengubah device type ini yang paling penting. Komen ini adalah opsional. Oke. Ya. Ini adalah tampilan pertama kali saat kita sudah membuat project. Nah, terlihat di sini ladder diagramnya kecil, bisa kita besarkan dengan menekan Alt panah kanan. Nah, dia akan tampilannya membesar, mungkin memudahkan kita untuk membuat program. Kalau mau dikecilkan lagi, Alt panah kiri, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Misalkan sekarang tampilan segini, nanti kalau kurang kecil kita kecilkan, kalau kurang besar kita besarkan. Alt panah kiri dan Alt panah kanan. Baik, pertama kali karena kita sudah punya rencana untuk membuat ladder diagram yang dinyatakan melalui fungsi logika ini, kita melihat bahwa ada variabel input A dan B, ya, dan ada variabel output Z dan Y. Nah, baik, kita akan masuk ke mempersiapkan variabel terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke simbol, ya, kita double klik, klik, ya. Di sini kita langsung klik kanan di sebelah kanan, insert simbol. Kita misalkan beri nama, katakanlah tombol, saya singkat tom A. Kemudian untuk addressnya saya pakai W0.00. Nah, nanti ada kesepakatan bersama bahwa untuk W0 sampai W99 kita gunakan sebagai input, W100 sampai W199 kita gunakan sebagai proses, dan W200 sampai W299 kita gunakan sebagai output gitu ya. Jadi ini sekarang saya menggunakan kata tom A karena input di W0, ini komen opsional, saya kopikan addressnya saja ke sini. Oke. Ya, gitu. Kemudian klik kanan, insert lagi untuk tom B, tombol B. Tom B, kemudian alamatnya adalah W 0.01. Nah, jadi untuk bit berikutnya itu tinggal titiknya dinaikkan. Kalau tadi titik 00, sekarang titik 01. Ya, alamatnya ini aja saya copy masuk ke komen. Oke. Lagi kita klik kanan, insert simbol. Untuk sekarang Z kita wujudkan sebagai lampu saja. Lampu Z. Nah, kita menggunakan W output ya, maka 200.00 ya. Ctrl C, Ctrl V, ini hanya opsional aja, boleh diikuti juga boleh tidak, yang penting addressnya harus benar, namanya harus sesuai. Klik kanan lagi, insert simbol, sekarang untuk lampu Y, alamatnya W200.01, dan ini addressnya saya copy, Ctrl C, Ctrl V di sini. Oke, ya. Jadi variabel-variabel yang terlibat sudah kita buat di sini. Ada A, B, Z, dan Y sesuai dengan yang ingin kita buat. Dari sisi input ada A, B, baik not maupun tidak not, dan ada Z dan Y. Baik, sekarang kita mulai masuk ke pembuatan ladder diagramnya. Kembali ke section, double klik, klik. Ya. Nah, baik, pertama kita akan buat tombolnya A, not,
maaf, kita ulangi lagi ke sini. Fungsinya adalah AB, Z sama dengan AB. Nah, maka di sini kita ambil kontak yang normally open, kita pasang ke sini, kita kasih nama Tom A, enter. Ini ada keterangan yang tadi kita masukkan, enter saja, oke. Nah, jadi akhirnya tadi Tom A sebagai nama variabelnya akan kelihatan di atas dan komennya akan kelihatan di bawah sebagai W0.0. Kita tambahkan satu lagi, ya, sekarang Tom B. Ya, seperti itu. Kemudian kita pakai garis, klik ya, atau kalau misalkan mau cepat menggunakan kontrol panah kiri, kontrol panah kanan. Contoh sekarang saya pakai kontrol panah kiri menghapus, kontrol panah kanan untuk menambahkan, sampai dengan titik paling akhir kita sekarang menggunakan coil. Ya, coil. Nah, ini kita gunakan lampu Z. Ya. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat satu buah ladder diagram yang berasal dari Z sama dengan AB, berasal dari fungsi logika ini. Baik, sekarang mari kita membuat untuk yang kedua. Nah, di sini ada saya tekan escape dulu supaya lambangnya coil hilang. Ada baris 0, ada baris 1, satu buah baris untuk satu buah ladder diagram saja, gitu ya. Maaf, untuk satu baris ladder diagram. Kalau kita ingin membuat baris baru, maka sebaiknya kita menggunakan section yang baru atau baris yang baru. Nah, di sini sekarang kita akan membuat yang panjang untuk Y, A not B not or A not B or AB not, gitu ya, untuk output Y. Baik, sekarang mari kita lakukan. Di sini kita tadi adalah A not, maka kita menggunakan yang normally close. Ini tetap kita menggunakan tombol A. Tombol A seperti ini. Oke. Nah, sekarang masuk lagi tetap not. Nah, ini sekarang untuk B. Tombol B. Oke. Nah, kemudian karena ada hubungan not, ada hubungan OR untuk suku kedua A not B, maka kita harus membuatnya di bawahnya sini. A not B. Jadi sekarang kita pasang di sini, diklik, kemudian tetap tombol A, ya, karena notnya sudah diwakili dengan normally close tersebut. Nah, sekarang B. Nah, B kan berarti kan normal, maka kita menggunakan kontak yang normal juga, tombol B. Oke. Nah, ya, satu lagi B not, gitu ya. Maka karena A kita menggunakan kontak yang normally open. Ini tombol A. Oke. Kita sini menggunakan yang not, ya, untuk tombol B. Oke. Ya, baik. Kita sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal menyatukan garisnya. Kita langsung menggunakan shortcut saja, jadi menggunakan kontrol kemudian panah kiri, kanan, atas, bawah, gitu ya. Saya menggunakan kontrol sekarang, saya gerakan panah atas, panah kanan, sampai paling kanan. Kita menggunakan coil untuk lampu Y, gitu ya. Oke. Nah, sudah jadi ini adalah ladder diagram kita yang mempunyai dua baris. Baris pertama untuk output lampu Z, baris kedua untuk output lampu Y. Output lampu Z didapatkan dengan kondisi A and B, sementara output lampu Z didapatkan dengan kondisi A not B not diorkan dengan A not B diorkan dengan A B not, ya. Jadi seperti ini cara kita membuat ladder diagram. Ada baris yang mungkin pendek syaratnya, tapi ada baris yang lain mungkin yang panjang syaratnya, seperti ini, ya. Karena itu semua kita dapatkan dari fungsi logika yang kita baca langsung dari tabel kebenaran. Baik, saya rasa untuk bagaimana cara kita membuat ladder diagram secara mendasar kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu untuk video-video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.